Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan doa saya semoga Bapak Ibu saudara dalam perlindungan Tuhan dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Pada hari ini saya akan membaca dan merenungkan lagi firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Semoga Bapak Ibu Saudara tidak bosan-bosan untuk mendengarkan firman Tuhan lewat channel Kabar Gembira ini. Di bawah perikop perumpamaan tentang hakim yang tak benar, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian jauhlah firman Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini perumpamaan seorang hakim yang tidak takut kepada Allah, dan di sebuah kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim ini untuk meminta supaya dibela haknya, tapi seorang hakim ini selalu menolaknya. Tapi suatu ketika seorang hakim yang tidak takut kepada Allah ini, dia berkata dalam hatinya bahwa walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi ini masalahnya tentang seorang janda yang selalu datang kepada hakim ini yang tidak takut kepada Allah dan tidak menghormati siapapun, Bapak Saudara, dan ya untuk meminta supaya haknya dibela, tapi seorang hakim ini selalu menolaknya. Tapi pada akhirnya dia membenarkannya. Kenapa begitu, Bapak Saudara? Kita lihat di ayat 1 di sini bahwa Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak berjemu-jemu. Jadi kita lihat di sini, ya tentunya seorang janda ini selalu berdoa, Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan mengatakan bahwa selalu berdoa dengan tidak berjemu-jemu. Artinya tidak berjemu-jemu itu berdoa dengan tidak malas-malas, tidak bosan-bosan. Jadi kita lihat di sini, Bapak Saudara, hakim saja yang tidak takut kepada Allah dan tidak menghormati siapapun, dia membenarkan seorang janda, sekalipun memang beberapa waktu dia menolaknya.
karena dia tidak mau membenarkannya, tidak mau membela haknya seorang janda ini yang sewajarnya memang seorang janda ini posisi benar. Jadi kalau kita tarik dalam pribadi kita Bapak Ibu Saudara, kita ini orang pilihannya Tuhan. Pasti kita dibenarkan. Kita lihat di ayat 7 di sini bahwa tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi mungkin kita mengalami masalah juga seperti ini Bapak Saudara. Mungkin kita menghadapi pejabat-pejabat di daerah setempat kita. Ketika kita mempunyai masalah, kita datang kepadanya untuk supaya membela dengan sewajarnya. Tapi mungkin seorang pejabat itu melihat dari segi materi kita, dan di sisi lain dia tidak senang dengan kita, tidak suka dengan kita, sehingga dia tidak mau membela kita dengan benar. Tapi kita lihat di sini di ayat 1 bahwa Tuhan Yesus menegaskan supaya saya dan Bapak Ibu Saudara harus selalu berdoa dengan tidak berjemu-jemu. Harus selalu berdoa dengan tidak malas-malas. Harus selalu berdoa dengan tidak bosan-bosan. Maka di situ Tuhan akan bertindak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti bertindak untuk membenarkan saya dan Bapak Ibu Saudara, orang-orang pilihannya. Tapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, apakah saya dan Bapak Ibu Saudara selalu datang kepada Tuhan untuk berdoa, untuk berseru siang dan malam? Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita selalu berdoa dengan tidak malas-malas, tidak bosan-bosan. Karena apabila kita melakukan hal ini, di sini Tuhan akan membenarkan saya dan Bapak Ibu Saudara, orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Sebab kalau kita lihat di sini hakim yang tidak takut kepada Allah dan tidak menghormati siapapun, dia membenarkan seorang janda ini yang selalu datang kepadanya untuk dibela haknya. Karena beberapa waktu yang lalu dia selalu menolaknya, dia tidak mau membelanya, dia tidak mau membenarkannya. Jadi kita lihat perbandingan hakim saja Bapak Ibu Saudara yang tidak takut sama Allah, tidak menghormati siapapun, dia membenarkan seorang janda yang selalu datang kepada dia untuk meminta supaya haknya seorang janda ini dibela, dibenarkan. Apalagi saya dan Bapak Saudara, orang pilihannya Tuhan. Kalau kita datang berseru siang dan malam kepadanya, dan kita berdoa terus tanpa kita malas, tanpa kita bosan-bosan untuk berdoa kepada Tuhan, kita sebagai orang-orang pilihannya pasti kita akan dibenarkan. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita selalu berdoa kepada Tuhan, selalu berseru siang dan malam kepada Tuhan, selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita harus berdoa, mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya, agar iman kita tetap kuat dan kokoh dalam Tuhan Yesus, supaya ketika Yesus nanti, supaya anak manusia datang di bumi, supaya iman kita mendapati di bumi dan kita akan bersama Dia selama-lamanya di surga. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara, semoga firman ini dapat memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara, dan semoga firman ini selalu menguatkan iman saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu berdoa dengan tidak malas-malas, tidak bosan-bosan. Kami selalu berseru
siang dan malam kepada Engkau. Terima kasih untuk mengingatkan kami. Biarlah firman-Mu ini yang selalu menguatkan kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan buka hati pikiran kami ya Tuhan, agar kami mengerti dan memahami apa maksud dan tujuan firman-Mu, dan mampukan kami untuk melakukan dalam hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.